Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurlidayati. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan laporan keuangan, arus kas, dan juga pajak. Baik, untuk laporan keuangan tersendiri yaitu adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan juga pihak terkait lainnya. Adapun fungsi laporan keuangan yaitu yang pertama, menyajikan informasi keuangan, kemudian pengambilan keputusan, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian evaluasi kinerja, perencanaan keuangan, dan evaluasi efisiensi operasional. Jenis laporan keuangan yaitu yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, kemudian yaitu neraca atau balance sheet, kemudian laporan arus kas atau cash flow report, kemudian laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil operasional perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Laporan laba rugi untuk periode tertentu terdiri dari penerimaan bersih dikurangi beban dalam periode tersebut. Laporan laba rugi dirancang untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Nah, di sini saya berikan contoh terkait dengan laporan laba rugi. Untuk pendapatan operasional di perusahaan CV Adijaya Tohaga yaitu 13.955.325.670 rupiah. Kemudian untuk harga pokok penjualannya yaitu di angka 12.117.510.408 rupiah. Kemudian dihasilkan laba kotor penjualan yaitu 1.577.815.262 rupiah. Nah, kemudian untuk laba rugi operasionalnya di sini terdapat 1.234.026.012 rupiah. Nah, di sini laba rugi bersih sebelum pajaknya terdapat nilai 1.252.252.582 rupiah. Kemudian untuk taksiran pajak penghasilannya yaitu adalah 1.952.187 rupiah. Dan untuk laba setelah pajaknya yaitu 1.441.310.395 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah neraca atau balance sheet, yaitu neraca menunjukkan laporan posisi keuangan pada saat tertentu. Neraca memberikan gambaran sesaat posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Bentuk laporannya yaitu mengikuti persamaan neraca, yakni total aktiva sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas atau modal sendiri. Nah, di sini juga ada contoh dari neraca pada CV Adijaya Tohaga, yaitu di sini terdapat aset lancar yaitu jumlah asetnya 3.037.196.896 rupiah. Nah, di sini untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya yaitu diambil dari jumlah asetnya, kemudian jumlah asetnya sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas. Nah, untuk jumlah kewajiban di sini kosong, kemudian untuk jumlah ekuitasnya yaitu adalah 3.737.196.896 rupiah. Jadi untuk jumlah kewajibannya dan ekuitasnya yaitu sama dengan jumlah aset yaitu 3.736.896 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal. Laporan ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui informasi peningkatan maupun penurunan aktiva bersih dalam satu periode.
Nah, di sini juga ada contoh laporan perubahan ekuitasnya untuk saldo pada 31 Desember 2022 yaitu adalah 1.552.500.000 rupiah. Untuk jumlah bersih ekuitasnya yaitu adalah 3.737.196.896 rupiah. Baik, untuk selanjutnya itu adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Nah, di sini saya juga mencontohkan untuk catatan atas laporan keuangan seperti laba ditahan, diantaranya itu adalah merupakan saldo laba ditahan terdiri dari laba ditahan, pembagian dividen, kemudian revaluasi aset tetapnya. Nah, kemudian ada laba rugi tahun berjalan, kemudian pendapatan operasional, harga pokok penjualan. Di sini ada rinciannya semua ya teman-teman. Sampai beban administrasi dan umumnya. Di sini ada perusahaan, di antaranya itu adalah beban gaji pegawai, beban ATK, iuran, transportasi, marketing, administrasi, lain-lain, dan juga makan, konsumsi, dan perlengkapan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke arus kas. Nah, pengertian arus kas pada dasarnya seperti yaitu adalah laporan arus kas adalah salah satu catatan perusahaan yang berisi data-data keuangan terkait perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Umumnya, cara kerja pembuatan laporan arus kas adalah dibuat setiap periode yang berisi informasi mengenai pembayaran utang, PRIV, pendapatan tunai, biaya beban, dan lain sebagainya. Nah, data yang akan didapatkan dari laporan arus kas yaitu yang pertama, kas dari aktivitas operasi dapat dibandingkan dengan laba bersih perusahaan untuk menentukan kualitas laba. Jika kas dari aktivitas operasi lebih tinggi dari laba bersih, laba dikatakan berkualitas tinggi. Untuk yang kedua yaitu adalah laporan ini berguna bagi investor karena dengan anggapan bahwa cash is king, memungkinkan investor untuk mengetahui arus masuk dan arus kas keluar perusahaan secara keseluruhan dan memperoleh pemahaman umum tentang kinerjanya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu adalah jika perusahaan mendanai kerugian dari operasi atau membiayai investasi dengan mengumpulkan uang atau hutang atau ekuitas, maka laporan arus kas akan segera menjadi jelas. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan laporan arus kas ada 3. Yang pertama yaitu adalah menghitung perubahan saldo kas dan setara kas, kemudian menghitung arus kas bersih dan aktivitas operasi, kemudian menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, untuk laporan arus kas tersendiri yaitu adalah laporan arus kas menunjukkan atau menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menunjukkan arus kas sebenarnya yang dihasilkan dari perusahaan sepanjang tahun. Arus kas sendiri terdiri dari 3 kelompok, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas, yaitu terdiri dari kegiatan usaha. Untuk kegiatan arus kas operasi ini yaitu adalah komponen di laporan arus kas yang mencatat masuk dan keluarnya kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Nah, di sini untuk kas bersih kegiatan usahanya yaitu adalah terdapat 1.243.106.020 rupiah. Kemudian untuk kegiatan operasinya yaitu untuk di sini kegiatan investasi yaitu adalah
mencatat semua aktivitas investasi perusahaan. Nah, di sini untuk kas bersih untuk kegiatan investasi yaitu adalah Rp155.203.125. Nah, untuk yang kegiatan pendanaan yaitu adalah arus kas ini mencatat keluar dan masuknya uang perusahaan yang berhubungan dengan pendanaan dan pembagian dividen oleh pihak perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, di sini untuk kas bersih dari kegiatan pendanaannya itu adalah kosong. Jadi di sini untuk kenaikan atau penurunan kas dan setara kas yaitu adalah Rp1.398.309.145. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Secara umum, pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara, sehingga pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia agar negara mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Adapun fungsi pajak yaitu adalah ada 4. Yang pertama, regulasi. Fungsi pajak regulasi adalah mendukung kondisi ekonomi suatu negara. Kemudian untuk anggaran, pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran baik pusat maupun daerah. Kemudian stabilisasi. Fungsi pajak yang ketiga ini adalah stabilisator kondisi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Dan yang terakhir yaitu adalah pajak distribusi, yaitu adalah alat untuk meratakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Adapun jenis pajak yaitu adalah ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan lokasi atau instansi pemungut, dibagi lagi menjadi 2 yaitu adalah pajak negara, kemudian ada juga pajak daerah. Kemudian yang kedua berdasarkan objek dan subjek pajak, dibagi menjadi 2 juga yaitu pajak objektif dan juga pajak subjektif. Dan yang ketiga berdasarkan sifat, ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Baik, kita bahas. Untuk yang pertama, pajak berdasarkan lokasi atau instansi pemungut. Jika dibedakan menurut instansi pemungutnya, pajak dibagi lagi menjadi 2 macam, yakni pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yaitu adalah sesuai namanya, pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah pusat. Instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh dari pajak negara ini yaitu ada PPN, pajak pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penghasilan atau PPh, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian bea materai, bea cukai, bea masuk, dan lainnya. Adapun pajak daerah adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, di mana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan 2. Contoh dari pajak daerah yaitu adalah pajak hotel, pajak tontonan atau hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu adalah pajak berdasarkan objek dan subjek pajak. Sama dengan sebelumnya, pajak berdasarkan subjek dan objek pajak juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak atau BP, sifatnya adalah individu, sehingga jumlah pajak yang perlu dibayarkan tergantung dari kemampuan wajib pajak. Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ini. Sedangkan untuk warga negara asing juga akan dikenakan pajak jika mempunyai hubungan dari sisi ekonomi dengan negara Indonesia. Contoh pajak ini yaitu adalah pajak kekayaan dan juga pajak penghasilan. Untuk yang kedua nih, pajak objektif, yaitu merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Jadi, pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif meliputi yaitu WNI yang menggunakan atau memiliki alat yang dikenakan pajak, WNI yang memindahkan hartanya ke negara luar, pajak yang dibebankan atas pemakaian atau kepemilikan barang mewah, dan lainnya. Sedangkan contoh dari jenis pajak yang satu ini yaitu adalah bea masuk, pajak impor,
pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai, dan juga bea materai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pajak berdasarkan sifat. Nah, terakhir ini yaitu pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu adalah pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak sehingga tidak bisa dialihkan ke orang lain. Pasalnya, kewajiban ataupun hak pajak sudah melekat pada pihak wajib pajak. Pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara berkala sesuai surat ketetapan pajak yang didapat dari kantor pajak. Contoh dari jenis pajak ini yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Kemudian pajak tidak langsung yaitu merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan yang tertentu. Dengan begitu, maka pajak tidak bisa dipungut secara berkala dan hanya bisa dipungut ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan untuk membayar pajak. Contoh pajak ini yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana hanya akan dipungut saat makan di restoran maupun belanja di mall. Selain itu, ada juga pajak penjualan atas barang mewah yang hanya akan dibebankan ketika wajib pajak ingin menjualnya. Kemudian masuk ke pajak mempunyai beberapa ciri yaitu penting diketahui. Yang pertama yaitu adalah kontribusi yang wajib. Setiap orang memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin, tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Maksudnya adalah untuk yang penghasilannya lebih dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk PTKP yang diberlakukan sekarang ini yaitu adalah mencapai 4,5 juta setiap bulan atau sekitar 54 juta per tahun. Jika penghasilan mencapai 4,5 juta per bulannya, maka akan dikenakan pajak. Sementara itu, bagi seorang wirausaha dan perusahaan yang memiliki omset rutin, maka tarif PPh sebesar 0,5% diberlakukan dari jumlah peredaran bruto atau omset hingga mencapai 4,8 miliar untuk 1 tahun pajak. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, bersifat memaksa. Bagi yang memenuhi syarat objektif ataupun subjektif memang sudah wajib hukumnya untuk membayar pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak dengan sengaja, maka akan diberikan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Untuk yang ketiga yaitu dikelola pemerintah. Pemungutan dan pengelolaan pajak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tingkat provinsi serta kabupaten maupun kota. Meskipun dikelola pemerintah, tapi manfaat pajak dirasakan oleh semua warga negara. Lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan yang ada di Indonesia yaitu adalah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang keempat, itu adalah pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang. Pembayaran pajak memang sudah tercantum dalam undang-undang pajak dipungut sesuai norma hukum dengan tujuan untuk membayar biaya produksi hingga jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan. Segala macam hal negatif seperti perlawanan, penghindaran, penolakan dalam membayar pajak maka sudah termasuk dalam pelanggaran hukum. Untuk yang terakhir yaitu sebagai anggaran pemerintah, peran pajak dalam kehidupan negara memang sangat penting terutama untuk melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan perang, keamanan aset, pekerjaan masyarakat, subsidi, penegakan hukum, dan juga operasional negara. Baik, terima kasih untuk presentasi dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya, sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.